Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita mengenai yang pertama, penyebab maghfirah. Sudah cukup, sudah dianggap selesai, dalil-dalilnya sudah kita sampaikan. Nah, kemudian sekarang kebalikannya, penghalang, hal-hal yang menghalangi maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah sama sekali tidak mau mengampuninya. Yang pertama, kafir. Selama orang itu kafir, maka sama sekali juga Allah tidak akan mengampuni dosanya. Wong dia tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, maka tidak mungkin Allah mengampuninya. Allah akan mengampuni hanya kepada hamba-hambanya yang mengaku beriman, yang menyatakan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Nah, itu baru Allah mengakui hambanya. Nah, maka Allah pun akan mengampuni dosanya. Dalam surat An-Nisa 168, innal ladzina kafaru wa dzalamu, sesungguhnya orang-orang kafir dan zalim, melakukan kezaliman, lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah tidak akan memberinya petunjuk ila tariqa jahannam, kecuali jalan menuju ke neraka jahanam. Khalidina fiha abada, yang mereka akan kekal di neraka jahanam. Maka orang-orang yang sama sekali tidak punya iman, maka dia menjadi ashab, penghuni. Yang namanya penghuni ya selamanya di sana, penduduk neraka jahanam. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai iman, ke neraka mampir untuk membersihkan dosa-dosanya. Maka di dalam hadis diriwayatkan, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada biji iman, meskipun hanya seberat biji sawi, dia akan masuk surga. Tapi masuk surganya paling akhir. Di dalam riwayat dia sudah dibakar sangat lama sehingga sudah menjadi segumpal arang, sudah menjadi arang. Kemudian ketika dosanya sudah habis oleh Allah, diambil arang itu, kemudian di dalam riwayat dimasukkan ke sungai kehidupan, Binahril Hayah. Maka ketika dia dicelupkan ke sungai itu, nah tiba-tiba dia menjadi seorang manusia. Kemudian ditanya oleh Allah, gerangan apa amal solehmu yang menyebabkan kamu bisa selamat dari neraka?
bisa bebas dari neraka. Hadisnya panjang ini ceritanya. Nah, kemudian orang tadi mengatakan, aku juga tidak merasa punya amal soleh sama sekali, kecuali satu keyakinan. Apa keyakinanmu? Dulu ketika aku akan mati, aku berwasiat kepada anakku, nanti kalau aku mati maka bakarlah aku sampai menjadi abu, kemudian sebarlah abunya ke seluruh penjuru, disebar kemana saja, ke seluruh penjuru. Untuk apa? Kenapa kok abunya harus disebar ke seluruh penjuru? Agar nanti aku tidak dibangkitkan. Nah itu, Adi masih punya keyakinan kalau nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat. Jadi dia masih punya keyakinan karena takutnya kalau nanti dibangkitkan di hari kiamat. Nah, dia berwasiat agar jenayahnya dibakar sampai menjadi abu, kemudian abunya disebar ke seluruh penjuru. Nah, keyakinannya ketika abunya disebar ke seluruh penjuru, dia tidak bisa dibangkitkan karena abunya tersebar kemana-mana. Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah masih bisa membangkitkan yang seperti itu. Kemudian dalam sebuah hadis diriwayatkan, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai nomor sekian dan sekian, lafadz Imam Ahmad. Ada sedikit perbedaan redaksi antara Imam Ahmad dan Nasai. Saya tidak hafal perbedaannya. Tapi kalau mau mencari, nah di sini sudah saya tulis nomornya. Dari Abi Idris qala, sami'tu Muawiyah, aku mendengar Muawiyah berkata, ya sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, kullu dzambin asallahu ayyahfirahu. Setiap dosa, nah ini setiap dosa mudah-mudahan akan diampuni oleh Allah. Seluruh dosa bisa jadi akan diampuni oleh Allah. Illar rajulu yamutu kafiron. Nah di sini, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir. Nah ini tidak mungkin diampuni, seperti ayat di atasnya tadi. Awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Seorang membunuh mukmin tanpa ada salah, membunuh sengaja seorang mukmin. Kalaupun toh salah, dia juga tidak berhak membunuh. Yang berhak membunuh adalah al-ghujo, setelah mendapat perintah dari hakim. Setelah hakim memutuskan ini bersalah, hukumannya mati, nah baru al-ghujo melaksanakan hukuman itu. Tapi kalau kita sendiri membunuh tetap tidak boleh, meskipun saudara kita dibunuh. Saudara kita dibunuh, kita ingin menuntut balas, kita membunuh langsung itu juga tidak boleh. Nah, karena kalau begitu nanti akan saling balas membunuh keluarganya yang dibunuh dendam, kemudian membunuh, itu terus menerus tidak akan habis. Nah, maka yang berhak membunuh ketika ada yang membunuh adalah al-ghujo. Nah, yang al-ghujo itu pun atas perintah hakim, atas perintah pengadilan negara. Nah begitu dalam hukum Islam, tidak langsung membunuh, tidak boleh. Berikut, jadi sekali lagi kufur, maka selama seseorang tidak punya iman sama sekali, nah maka tempatnya adalah neraka, khalidina fiha abada. Nah ayatnya jelas, mereka kekal selama-lamanya berada di neraka. Berikut, syirik. Maka syirik itu pada dasarnya juga kekafiran. Dalam surat An-Nisa ayat 48 diulang dalam ayat 116. Awalnya sama, tadi pagi sudah kita baca. Kalau ini ayatnya sudah tertulis di sini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau Allah disekutukan.
Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni yang selain syirik itu liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa menyekutukan Allah, faqad iftara isman adzima, sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, ayat ini diulang sama persis sampai liman yasha wa may yusyrik billah. Nah, di sini sama, tapi akhirnya beda. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah. Nah, di sini masih sama. Dan barang siapa yang mengutukan Allah, faqad dhalla dhalalam ba'ida. Nah, bedanya di sini. Barang siapa yang berbuat syirik, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kesesatannya sangat jauh, yang tidak mungkin kembali. Sesat kalau sudah sangat jauh, mau kembali juga susah. Nah, kemudian di dalam hadis dijelaskan, Allah Rasulullah menjelaskan di dalam sabdanya bahwasanya Abu Dzar telah menceritakan dari Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha azza wa jalla yaqul. Ini berarti hadis qudsi. Di hadis yang dalam hadisnya Rasulullah mengutip firman Allah. Sesungguhnya Allah berfirman. Nah, ini namanya hadis qudsi. Ya abdi, wahai hambaku, ma'abattani, selama engkau menyembah aku, warajautani, dan engkau mengharap akan ampunanku, selagi engkau menyembahku dan berharap kepadaku, maksudnya berharap rahmat Allah, mengharap maghfirah Allah, apapun harapannya kepada Allah, fa ini ghafirun laka, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu, maka nafika, apapun dosamu, seberat apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang telah engkau lakukan. Nah, itu di seberat apapun, sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita masih menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, ya abdi, wahai hambaku, innaka in lakitani, jika kamu menemuiku nanti di hari kiamat, biqurabil ardi khati'atan, dengan membawa dosa seberat bumi. Itu berarti kan tidak terhitung. Biqurabil ardi khati'atan, sini terjemahnya dosa-dosa sepenuh bumi. Prinsipnya dosa yang sangat banyak, kan. Andaikan engkau menjumpai aku dengan membawa dosa seberat bumi, malam tusrik biha, di sini, selama engkau tidak menyekutukan aku, lagi tuka, maka aku akan menemuimu, biqurabiha mahfiratan, mahfirah sebesar bumi juga. Begitu. Nah, ini maha mahfirahnya Allah. Jadi selama kita tidak berbuat syirik, meskipun dosa kita sangat banyak, maka Allah juga akan datang dengan mahfirah yang semisal, dengan mahfirah juga yang sangat besar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada redaksi yang lain, riwayatnya juga Imam Ahmad. Imam Muslim juga ada. Sumbernya sama dari Abu Dzar. Kalau sini nomor hadisnya saya tulis. Mohon maaf, mau bersin tidak jadi. Sumbernya sama dari Abu Dzar. Lau anna abdi, andaikan hambaku, istakbalani, mendatangiku nanti di hari kiamat, biqurabil ardi khotoya, dengan dosa seberat bumi,
Istakbaltuhu maka aku akan menemuinya biqurabiha mahfirah yang seberat bumi juga. Nah, begitu nggih. Yang ini riwayat Muslim. Nah, kalau ini yang paling populer ini. Ini aslinya hadisnya panjang, cuma saya ambil bagian belakangnya saja nggih. Redaksi yang sama tadi nggih. Waman lakiyani bi qurabil ardi. Barang siapa yang menemuiku dengan membawa dosa seberat bumi ya. Bahasanya sama ya, cuma redaksi Arabnya beda. La yusyrik bi syai'an, selama dia tidak menyekutukan aku, laki tuhu maka aku akan menemuinya bimisliha mahfirah semisal itu juga mahfirah yang sangat besar juga tapi syaratnya dia tidak berbuat syirik, syaratnya dia tidak pernah menyekutukan Allah. Maka syirik memang dosa paling besar. Di ayat yang sudah kita baca tadi, Allah tidak akan mengampuninya selama dia belum taubatan nasuha. Satu lagi, nah setelah ini kita menjawab beberapa pertanyaan. Mengulang-ulang dosa. Kul, katakanlah Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kufur, iyan tahu, jika ia berhenti dari kekufurannya kemudian dia beriman, maka yughfar lahum, akan diampuni baginya kekufurannya, makot salaf, apa yang telah lalu, wa iyaudu, tapi dia jika kembali kepada perbuatan dosa, faqad madot sunnatul awalin, maka ingatkanlah akan berlaku baginya apa yang telah berlaku sebagaimana umat-umat terdahulu yang banyak berbuat dosa yang akhirnya dibinasakan oleh Allah. Ini yang namanya tobat harus betul-betul tobat. Kalau masih mengulang dosa, itu belum tobat nasuha. Kalau orang Jawa istilahnya kapok lombok. Orang kalau kepedesan itu seolah-olah kalau sudah kepedesan itu tidak akan lagi mau makan sambal. Tapi begitu pedesnya hilang, dia masih makan sambal lagi itu kan. Kalau orang Jawa istilahnya kapok lombok. Menyesalnya hanya sebentar, tapi kalau pedesnya hilang, dia akan makan sambal lagi. Nah, maka kalau taubatan nasuha itu disebut dengan lupa saya, kapok encit istilahnya. Kalau sudah encit tidak akan mengulang, begitu. Kemudian ada penjelasan, ada keterangan dari sahabat Abdullah bin Umar, dari Ali ibnu Zaid, dari Ayyub ibnu Abdullah, yang mengatakan bahwa ketika ia berada di hadapan Abdullah bin Umar, datanglah menghadap kepadanya seorang lelaki yang langsung bertanya kepadanya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah lagi, dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah. Ibnu Umar menjawab, kami telah berperang hingga tidak ada fitnah lagi, sedangkan kalian berperang agar tidak timbul fitnah lagi, dan agama itu bagi selain Allah. Nah, ceritanya waktu itu pada zaman sahabat, dia berperang kan untuk menghentikan fitnah, siksaan-siksaan orang kafir terhadap orang Islam. Tetapi masa setelah itu, ketika umat Islam sudah di atas angin, umat Islam punya kekuasaan, nah timbul fitnah dari orang-orang di luar orang Islam, di luar orang-orang negara Islam. Nah kalau itu memang harus diperangi, tetap diperangi. Tapi kalau dia akhirnya beriman, nah, maka sudah tidak boleh diperangi. Tapi kalau memberontak lagi ya diperangi. Nah begitu dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, jadi kalau bugot istilahnya, bugot memberontak,
Nah, ada orang memberontak, negara Islam memang hukumnya diperangi. Begitu. Kemudian kita jawab beberapa pertanyaan ya. Nanti kalau waktunya masih akan kita lanjut ya. Tanya Ustadz, saya sudah lama menderita sinusitis ya. Saya hanya menggunakan obat yang diminum dulu, tapi sekarang dikasih obat semprot di hidung. Nyemprotnya 1 kali di pagi hari. Nah, di bulan puasa ini saya suka lupa menyemprot pada waktu sahur. Pertanyaannya, apakah membatalkan puasa? Ini sering ditanyakan. Ketika itu tidak sampai ke tenggorokan, maka tidak membatalkan. Tapi kalau itu sampai tenggorokan kemudian terasa itu seperti masuk ke ke perut, nah maka itu baru membatalkan. Seperti halnya suntik. Suntik itu tidak membatalkan puasa. Sudah banyak fatwa-fatwa ulama yang membatalkan puasa itu ketika diminum melalui mulut. Nah, kalau melalui hidung itu bisa jadi sampai tenggorokan, tapi bisa jadi juga. Tapi kalau hanya uap itu tidak. Seperti dulu kalau orang sakit apa itu yang dihirup, yang dulu sama saya ingat mental atau apa ya dulu mereknya itu. Apa itu Pak istilahnya? Ada kan obat pilek, obat batuk itu, Mentos kalau tidak salah. Nah seperti itu. Kalau seperti itu tidak membatalkan ya. Nah, saya kurang tahu persis ini apakah ini sampai masuk ke tenggorokan atau tidak. Kalau tidak sampai masuk ke tenggorokan tapi tidak masalah, hanya uap. Kalau hanya uap tidak masalah. Tapi kalau cairan yang akhirnya masuk ke tenggorokan, nah maka memang itu membatalkan. Begitu. Berikut. Ada yang menyumbang beras untuk berbuka, tetapi pada akhir Ramadan beras tidak habis. Apakah beras tersebut boleh disedekahkan atau digunakan untuk buka puasa Senin Kemis di masjid? Nah, boleh nggih, ini sama saja nggih. Niatnya kan sama nggih. Niatnya untuk berbuka di bulan Ramadan atau puasa Senin Kemis apa saja nggih. Nah, kalau berbukanya untuk puasa wajib, nah berarti dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa wajib. Kalau berbuka puasa sunnah, nah, dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka puasa sunnah. Sama, boleh. Ataupun untuk yang jelas disedekahkan untuk apapun boleh. Tapi kalau masih ada puasa ya yang lebih utama sesuai dengan niat awalnya, karena niat awalnya adalah untuk buka puasa, nah maka ketika masih ada amalan berbuka puasa ya diarahkan ke sana, itu yang lebih mendekati itu. Tapi ketika sudah tidak ada buka bersama, ya sudah disedekahkan kepada siapapun yang membutuhkan. Nah begitu. Manusia tidak ada yang luput dari dosa kecil terutama. Sudah bertobat tapi berulang lagi, seperti melihat sesuatu yang karena apa ini? Telekomunikasi teknologi yang canggih yang akhirnya sulit untuk menghindari itu. Bagaimana, apakah akan diampuni? Kalau dosa kecil, yang namanya dosa kecil itu kadang memang sulit dihindari, kadang kita tidak sengaja melakukan. Maka doa yang kemarin kita sampaikan itu senantiasa dibaca. Ini kemarin Pak Ustadz Najamuddin juga sudah mengirim di grup, maka itu dihafal. Itu salah satu doa yang juga menggugurkan dosa. Yang ini Rasulullah biasa membacanya ketika sujud, tapi di luar sujud juga boleh dibaca. Doa yang biasa dibaca sujud dibaca di luar boleh, tapi kalau yang disunahkan di luar dibawa ke sujud, yang itu tidak boleh. Yang itu tidak boleh. Tapi kalau doa yang di sujud
kita baca di luar sujud, boleh mungkin kita lupa mau baca di sujud, nah maka boleh juga dibaca kapanpun kalau seperti ini. Allahumma firli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nah, ini kaitannya memang dosa kecil, ini dosa kecil, karena kalau dosa besar itu betul-betul harus taubatan nasuha. Kalau dosa kecil itu beristighfar saja menggugurkan dosa. Bahkan berwudu kan di dalam hadis itu, berwudu menggugurkan dosa. Nah, termasuk zikir ini, ada beberapa zikir itu yang menggugurkan dosa. Termasuk tasbih, tahmid, takbir yang kita baca setiap sholat 33 kali itu. Di dalam hadisnya barang siapa yang membaca zikir itu maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun misla zabadil bahar, meskipun dosanya sebanyak buih di laut. Nah, itu hadisnya itu. Ada hadisnya itu. Jangan kalau baca akan ketemu, atau membaca subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Oh, yang ini cuma subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, man qalaha, barang siapa yang membacanya mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, maka ghufira lahu, maka diampunilah dosa-dosanya meskipun misla yabadil bahar, sama meskipun sebanyak buih di laut. Nah, itu nggih. Jadi kalau dosa-dosa kecil, nah maka beberapa zikir, nah itu akan menggugurkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di laut, termasuk berwudu tadi. Kalau berwudu kan ketika membasuh wajah, dosa yang dilakukan oleh wajah kita mungkin melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, maka gugurlah dosa-dosa dari wajahnya. Tangan kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, ketika kita membasuh tangan maka gugurlah dosa-dosa itu dari tangannya. Dari kaki kita juga begitu, mungkin kaki kita melangkah ke tempat yang tidak seharusnya, atau kaki kita menendang sesuatu yang seharusnya tidak ditendang, nah, maka ketika kita membasuh kaki, nah maka gugurlah dosa-dosanya. Ah, begitu begitu nggih. Jadi kalau dosa-dosa kecil, nah maka ada beberapa amal, beberapa doa, beberapa zikir, nah yang dengan zikir itu, nah dosa-dosanya akan gugur. Nanti insya Allah sudah saya tuliskan amal-amal penggugur dosa, amalan-amalan yang menggugurkan dosa, termasuk beberapa zikir. Seingat saya sudah saya tulis. Nanti insya Allah juga akan kita bahas setelah ini selesai. Ini yang masih kaitannya tentang dosa, tentang taubat, tentang maghfirah. Selesai untuk pertanyaan, kita lanjut. Murtad. Murtad ini dosa besar, yang hukumannya hudud, dibunuh. Tapi kalau di negara kita tidak boleh, karena bukan negara Islam. Karena waktu itu memang ada kepentingan, ketika orang yang murtad itu dibunuh karena ada kepentingan. Kita baca dulu hadisnya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, summa kafaru, kemudian dia kafir lagi, summa amanu, kemudian beriman lagi, summa kafaru, kemudian kafir lagi, summa zdadu kufran, kemudian kekafirannya bertambah-tambah, lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah mengampuni dosa mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan sekali-kali Allah juga tidak akan membimbingnya ke jalan yang lurus. Nah, ini berarti sudah mempermainkan agama. Beriman, ada keperluan, kepentingan kafir, ada kepentingan terhadap orang Islam, beriman lagi, ada kepentingan terhadap orang kafir, kafir lagi. Nah, ini sudah mempermainkan agama. Maka yang seperti ini sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Dulu ada artis, masih kecil waktu itu, tahun
80-an berapa, ada seorang artis karena ingin menikah dengan artis muslim akhirnya dia masuk Islam, kemudian cerai, ketika cerai kafir lagi, kemudian ingin menikah lagi dengan Islam lagi. Wah, ini sudah berat, Allah tidak akan pernah mengampuni kalau yang demikian. Nah, kemudian penjelasan dari hadis ini dari sahabat Ali. An Aliyin, dari sahabat Ali radhiyallahu an qala yustatabu lil murtadi thalasan. Orang yang murtad disuruh bertobat sebanyak 3 kali. Kalau sudah murtad disuruh bertobat 3 kali. Summa ta'ala hadhil ayah. Kemudian sahabat Ali membaca ayat ini. Nah, diingatkan, masih diingatkan, tidak langsung dibunuh, diingatkan dulu. Kemudian dari Ayub, dari Ikrimah, anna Aliyan, bahwasanya Ali, sahabat Ali, harraqa qauman, membunuh suatu kaum, menghukum suatu kaum dengan membakar. Kaum yang murtad, nggak ada keterangan. Ada kaum yang murtad oleh sahabat Ali dibakar. Mungkin saking jengkelnya sahabat Ali, sudah diingatkan 3 kali masih juga murtad. Fabalagho, maka sampailah hal itu kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ternyata Ibnu Abbas tidak setuju dengan hukuman Ali. Lau kuntu ana, kalau aku lam ukharrikhum, aku tidak membakar mereka. Li'anna Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'adzibu bi'adzabillah, janganlah kalian menghukum seseorang dengan azab Allah, yaitu membakar. Yang berhak membakar itu hanya Allah nanti di akhirat, di neraka dibakarnya. Tapi kita tidak boleh membakar. Maka kita membakar semut itu juga dihindari. Kita kadang ketika ada semut banyak dibakar, gampangnya dibakar. Dulu masih ingat di kampung itu juga begitu, tapi ternyata ada larangan karena kita tidak pernah tahu kan yang seperti ini. Belum belajar kan, belum belajar. Ustadz kita belum juga pernah nyampaikan. Ternyata kita dilarang membakar hewan yang masih hidup. Biasanya yang sering bakar semut waktu itu. Atau itu apa? Tawon. Dulu tawon, kalau ngunduh tawon das itu kan. Tawon das itu kan diambil anaknya itu kan. Wah, itu nikmat orang dulu, ada orang kampung kan begitu. Anak tawon itu. Jadi biasanya malam itu kalau mengambil anaknya kan dibakar itu malam-malam, tapi kalau siang tidak berani karena akan dikejar itu. Malam-malam itu bakar. Saya masih ingat dulu ketika masih di kampung, orang-orang kampung kan begitu. Malam-malam itu siangnya cari-cari, wow itu ada omah tawon das. Tawon das itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa? Vespa, kayaknya tawon Vespa kalau tidak salah. Beberapa pernah ditulis di berita itu karena menyerang orang banyak, kan. Nah, maka dihindari dibakar. Nah, tapi ternyata ada teknik lagi. Nah, dulu ternyata ada tetangga kampung kalau melihat itu dibungkus pakai karung itu tali, kemudian baru dimasukkan ke air panas. Biasanya dimasukkan air aja mati itu kan. Itu dibungkus, masukkan ke air kan mati juga itu kan. Beberapa saat terendam air mati itu kan, tapi perlu waktu yang agak lama kalau direndam ke air. Ya kalau dibakar kan cepat, tapi kalau dibakar tidak boleh. Membakar hewan yang masih hidup itu tidak boleh. Kalau sudah mati ya karena dimasak kan boleh. La tu'adzibu bi'adzabillah wala qataltuhum, tapi aku membunuhnya. Kalau ada yang murtad, aku tidak membakar, tapi aku membunuhnya. Kalau pada zaman Nabi ketika ada yang harus dihukum bunuh, dipancung, dipenggal, dan dipenggal itu yang paling cepat matinya. Kita baca dulu, nanti saya jelaskan lagi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Nah ini
barang siapa yang mengubah agamanya, murtad maksudnya, maka bunuhlah. Nah, ini hadis ini. Tapi kalau di negara kita tentu tidak bisa dilaksanakan, karena memang bukan negara Islam. Tapi membunuh waktu itu memang juga ada kepentingan, apalagi yang tentara, karena agar rahasia tentara Islam tidak tersebar, maka ketika ada yang murtad dikejar, dibunuh, karena khawatir berita rahasia tentara Islam akan dibongkar. Nah, maka yang murtad itu dibunuh. Tapi kalau sekarang, tapi di negara-negara Islam tetap, di Arab Saudi kalau ketahuan murtad, nah, karena memang hukum Nabi kan, dibunuh, yang murtad itu dibunuh. Nah, maka jamaah rahimakumullah, kembali ke tadi, la tu'adzibu bi adzabillah, janganlah kalian mengadab dengan azabnya Allah, yaitu dalam arti membakar. Nah, tetapi bunuhlah, penggal. Nah, di penggal ini cara membunuh yang paling sedikit, paling sebentar merasakan sakit. Jadi sama saya ingat ketika bomber Bali itu, Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron itu, yang akhirnya dieksekusi di Nusa Kambangan waktu itu. Waktu itu saya terus ngikuti beritanya karena menarik, perjuangan seorang muslim meskipun tidak benar menurut mayoritas ulama, tapi keyakinan mereka luar biasa. Ketika mereka akhirnya dihukum eksekusi, mereka aku minta hukumannya dipancung. Tapi karena di Indonesia tidak ada yang dilatih, tidak ada yang berani mancung. Indonesia kan harus tembak, kan hukuman mati kan ditembak. Ditembak itu pun oleh 7 orang, satu regu 7 orang. 7 orang itu yang ada pelurunya cuma 1 tuh. Saya baca itu bagaimana hukuman eksekusi itu yang 7 orang, tapi yang ada pelurunya kan cuma 1. Nembaknya di jantung, jantungnya bocor, darahnya keluar, habis mati. Itu butuh matinya lumayan lama, dan ketika dalam sekian menit tidak mati, maka komandannya nambah tembakan di kepala. Aturannya begitu. Aturan eksekusi di Indonesia ada, dulu pernah dimuat di koran. Saya kebetulan bacanya pas eksekusinya Amrozi. Amrozi waktu itu yang paling lama, lebih dari 2 menit tidak mati, Pak. Masih hidup, kemudian ditambah. Tapi Amrozi termasuk yang cepat sama Ali Ghufronnya. Nah, dalam ilmu kedokteran pun itu diakui, orang kalau sudah dipancung itu sudah, ketika lepas itu sudah sama sekali tidak mengalami rasa sakit, Pak. Itu sudah ada penelitiannya, kedokteran itu. Begitu dipancung itu sudah tidak mengalami sakit apapun. Tapi kalau ditembak tadi sakitnya lama itu, maka kasihan, kan. Maka begitu dipancung cert itu terpenggal, itu sudah tidak sakit sama sekali. Nah, maka ketika Amrozi waktu itu minta dipancung, Anda ada yang berani, nah, karena memang di Indonesia tidak ada hukum pancung, tapi kalau di Saudi itu dipancung. Jadi begitu dipancung itu sudah tidak ada rasa sakit. Nah, dalam itu kan ada penelitiannya, ada penelitiannya para dokter itu kan. Ketika sudah urat tenggorokan terputus, sudah tidak sakit, sudah urat-uratnya terputus semua kan, antara kepala dengan badan kan sudah habis berarti. Nah, maka tidak ada rasa sakit. Rasa sakit itu kan dirasa oleh otak kita kan, yang merasa sakit itu. Ah, begitu udah terputus, yang sakitnya di bawah, udah lepas kan, sudah tidak ada rasa sakit itu. Nah, konon katanya begitu, kata dalam penelitian itu begitu. Nah, ini tentang membunuh. Jadi kalau murtad, nah itu hukumnya terbunuh. Nah, kalau sudah murtad berarti kufur. Kalau kufur berarti tadi dosanya tidak akan diampuni. Orang yang mati dalam keadaan kafir, nah dosanya tidak akan diampuni, ya begitu. Mengaku kekasih Allah, anak Allah, tetapi mengingkari perintah-perintah Allah.
orang Yahudi yang sering merasa nahnu akhibbaullah. Di dalam beberapa ayat ada diceritakan orang-orang Yahudi ketika didawai oleh Rasulullah sering mengatakan nahnu akhibbaullah, kami adalah kekasih-kasih Allah. Di dalam ayat yang lain nahnu abnaullah, di dalam surat Al-Jumu'ah nggih. Qul ya ayyuhalladzina hadu in ja'amtum annakum auliya, kalau yang apa Al-Jumu'ah auliyaullah, kekasih Allah. Jadi ada menggunakan kata kekasih auliya, tapi ada menggunakan kata akhibba, maknanya sama, orang yang dicintai Allah. Di sini akhibba, ya kalau yang Al-Jumu'ah auliya. Waqalatil yahudu wan nasara, berkatalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, nahnu abnaullah, kami adalah anak-anak Allah, wa ahibbauhu, dan kekasih-kekasih Allah. Kul, maka katakanlah, falima yu'adzibukum bidunubikum, lalu kenapa Allah menghukummu, menyiksamu dengan dosa-dosamu, jika kamu merasa mengaku anak Allah, kekasih Allah. Tetapi kenapa banyak kaummu yang dihukum oleh Allah? Nah, itu kita disuruh menjawab begitu. Kalau mereka masih merasa kekasih Allah, anak Allah, berapa banyak kaum mereka yang dibinasakan oleh Allah pada zaman Nabi masih ada waktu itu. Fal antum basarum mimman khalaq, tapi kamu ya hanya manusia biasa yang diciptakan oleh Allah, seperti kaum lain, seperti manusia lain. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, yang mana Allah akan mengampuni siapapun yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah juga akan menyiksa siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah tentunya orang yang mau beriman, yang mau beristighfar, bertobat dari dosanya. Yang diazab ya tentu orang yang tidak mau beriman, tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar dari dosa-dosanya. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masyir, bagi Allah lah segala yang ada di langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Di antara kedua langit dan bumi ada makhluk hidup, makhluk yang ada di atas tanah, ada yang di dalam air, ada yang di udara, semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Kemudian di dalam hadis dijelaskan, dari Anas bin Malik di sini, qala marron Nabi, lewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin fi askabihi. Nabi sedang berjalan, saat itu Nabi melewati anak kecil, sedangkan anak kecil berada di tengah-tengah jalan. Jadi ketika Nabi sedang lewat dengan beberapa sahabatnya, tiba-tiba ada anak kecil yang di tengah jalan. Falamma ra'at ummuhul qauma khasiyat ala waladiha ayyuta. Nah, tiba-tiba ibunya melihat, yang ibunya histeris, takut kalau anaknya terinjak oleh Nabi dan sahabatnya yang sedang lewat. Fa'at balat tas'a. Kemudian ibunya tadi segera datang. Nabi dia segera mendatangi anak itu. Ia lari, kemudian ia berkata, anakku. Khawatir ya kan. Dia segera meraih anaknya. Wasaat fa'akhadatu, maka dia pun meraihnya. Faqala qaum, maka sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, makanat hadhihi litulqiyabnaha finnar. Wahai Rasulullah, ibu ini tidak akan mencampakkan anaknya ke dalam neraka. Khawatir, diibaratkan kalau kita takut, kalau anaknya takut ke dalam api, seharusnya terjemahnya api yang benar. Kalau neraka kurang tepat, yang neraka nanti di bawahnya. Qala fa khaffadhum Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan mereka, lalu bersabda, tidak, demi Allah, dia tidak akan mencampakkan kekasihnya ke dalam neraka. Nah, ini untuk kiasan ayat tadi,
Andaikan kamu itu kekasih Allah, tentunya tidak mungkin Allah mencampakkan kalian ke neraka, karena seseorang yang mencintai orang yang dicintainya tidak mungkin membiarkannya terjerumus ke dalam kebinasaan. Lalu kenapa Allah malah mengadabmu, menyiksamu, menyiksa sebagian kaummu terdahulu, kalau kalian menganggap sebagai kekasih-kekasih Allah? Maka kalau mengaku kekasih Allah, ya seharusnya menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah. Oh, ini yang Jumu'ah ternyata sudah saya tulis di sini. Oh, sudah lebih 25, satu ayat saja. Qul ya ayyuhalladzina hadu in ya amtum annakum awliya'u lillah fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang Yahudi, jika kalian menganggap sebagai kekasih-kasih Allah selain manusia yang lain, maka berharaplah kematian jika kalian memang benar. Tetapi wala yatamannawnahu abada, sekali-kali mereka tidak berani mengharap kematian karena apa yang telah mereka berbuat, dan Allah Maha tahu terhadap orang-orang yang telah berbuat zalim. Nah, ini hanya ngaku-ngaku. Kalau kita mengaku ahlu sunnah, ya harus kita kerjakan sunnah itu. Jangan hanya mengaku ahlu sunnah tapi banyak melakukan perbuatan bid'ah. Nah, tidak boleh. Hanya pengakuan, harus kita buktikan. Kalau kita mengaku ahlu sunnah, maka sunnah Nabi harus kita kerjakan. Yang bid'ah harus kita tinggalkan. Seharusnya begitu. Banyak saudara kita selalu bangga ahlu sunnah wal jamaah, kemana-mana aswaja. Aswaja itu singkatan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi perbuatannya banyak yang jauh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu persiapan untuk berbuka. Demikian, semoga bermanfaat, mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.